Ya, ini dia Akaso Brave 7 Li yang dimana mungkin dari sebagian kalian udah pada tahu kamera yang satu ini. Lalu apa yang membuat action cam ini lebih baik dari pesaingnya? Ya, mari kita bahas. Ya, sebenarnya agak-agak gimana gitu ya kalau dibandingin sama brand-brand lain, tapi gue di sini akan sharing aja mengenai pengalaman gue menggunakan action cam ya dari beberapa action cam lah bisa dibilang ya. Dan terutama yang Akaso Brave 7 Li ini. Ya karena kalau gue bahas dari sisi review kameranya, gue yakin udah banyak banget yang bikin videonya. Jadi gue akan bikin pembahasan yang beda aja. Ya sebenarnya intinya cuma satu ya, harganya ini cukup terjangkau dibanding brand-brand action cam lainnya. Tapi masih cukup worthy dibeli karena punya spek yang bisa dibilang cukup bagus. Ya untuk harga kisaran 2 jutaan. Langsung aja yang pertama adalah isi di dalam boxnya yang cukup lengkap ya. Kalau dilihat isinya emang cukup bejibun sih, banyak banget segala aksesoris ada, jadi kita nggak perlu lagi beli tambahan aksesoris penting. Ya mungkin ada beberapa lah yang harus beli kepisah sih emang, tapi menurut gue ini aja udah cukup banyak. Coba kita lihat ya isinya. Ada action cam beserta case waterproof pastinya, terus ada charger dan juga baterai yang dikasih 2 buah, ada beberapa perintilan lain juga kayak remote, zip tie, tali strap, beberapa mounting, USB cable, dan juga lens cloth juga dapet ya. Terakhir ada kertas garansi dan buku petunjuk penggunaan. Nah bayangin aja ya, brand besar action cam mana yang ngasih sebanyak itu coba. Selanjutnya dari sisi spek dan fiturnya, dari sektor videonya dulu deh ya. Di Akaso Brave 7 Li ini kita dikasih resolusi cukup besar ya, 4K 30 fps. Cukup lah kalau buat vlog santai atau bikin motovlog. Kalau mau yang lebih slow mo bisa ke Full HD-nya, bisa yang pakai 120 atau enggak 60 fps. Selain itu videonya juga dikasih fitur stabilisasi digital ACE 2.0 yang kalau gue coba sih lumayan nahan jitter atau shaking ya, pasti pakai buat jalan. Ya jadi sebenarnya dua fitur tadi aja udah cukup mewakili action cam yang sesungguhnya sih kalau menurut gua. Karena kalau nggak ada spek atau fitur yang gue sebutin tadi, ya bisa dibilang nggak action cam banget lah ya istilahnya. Karena kan yang namanya action cam pasti kita makainya bakal lebih cukup mobile ya dibanding kamera-kamera biasa. Ya makanya dua fitur atau spek tadi itu menurut gue cukup penting sih. Selanjutnya kita lihat ke bagian layarnya dulu ya, yang dimana pada Akaso Brave 7 Li ini kita dikasih dua layar sekaligus. Sama kayak action cam profesional lainnya ya, dan bisa touchscreen pastinya. Dua-duanya menggunakan LCD walaupun yang depan fungsinya cuma buat preview, tapi menurut gue sih penting ya. Kalau pas selfie atau vlogging kita bisa pantau langsung hasilnya. Apalagi nggak worth banget kalau cuma satu layar kalau di flip ya. Nilai compactnya dan simpelnya jadi berkurang malah. Lalu ada fitur IPX7-nya yang bisa tahan dari cipratan tumpahan atau ya simpelnya kalau dipakai hujan-hujanan sih harusnya aman ya. Tapi kalau mau lebih ekstrim lagi misalnya dipakai buat nyelam bisa kok sampai kedalaman 40 meter. Tapi harus menggunakan casing waterproofnya dulu ya karena tekanan dalam air kan emang tinggi banget. Jadi pastinya lebih aman pakai casing sih. Dan jujur aja nih ya, sepengalaman gue menggunakan atau mereview action cam dari yang mahal sampai yang murah, gue nggak pernah pakai buat bener-bener nyelam ke dalam gitu ya. Ya bukan hobi gue juga gitu. Tapi untuk mengetes aja gitu, gue nyuruh orang misalnya kan bisa gitu ya. Tapi gue nggak pernah. Karena masih ada rasa-rasa takut lah. Jadi sebenarnya lebih aman pakai casing aja. Dan terakhir fitur yang cukup jarang dipunya action cam terjangkau yaitu resolusi foto yang cukup besar. Dengan 20 megapiksel kalian bisa mendapatkan hasil foto yang cukup detail kayak gini. Hanya dengan action cam ya, yang notabene fungsi utamanya emang buat video, tapi dengan adanya fitur ini kalian bisa dapat keuntungan di dua sektor foto atau juga video.
Oke, sekedar tambahan aja ya, mungkin dari kalian banyak yang belum tahu atau mungkin lupa, untuk bagian desainnya kamera ini masih terlihat cukup action cam ya, yang artinya nggak gimana-gimana banget lah, alias nggak ada beda jauh dengan action cam lainnya. Oke, di bagian depannya sini kita dikasih tulisan Akaso langsung ya, dengan layar LCD-nya di bagian depan. Terus juga ada lensa yang kebetulan ini nggak bisa dibongkar pasang sepertinya ya. Aku coba. Tapi ini keras banget, berarti nggak bisa ya. Jadi ini lensa fix. Untuk viewing angle-nya itu cukup banyak, tapi gue lebih sering pakai yang super wide ya. Itu sekitar 170 derajat kalau nggak salah. Oke, di bagian samping kiri kita dikasih beberapa port, kayak HDMI dan juga USB Type-C ya. Ini buat ngecas, dan juga ada speaker di bagian atasnya. Jadi kalau mau lihat preview langsung itu, kita bisa dengar hasilnya. Dan di bagian samping lainnya, ini kita dikasih tombol power ya, atau bisa juga digunakan sebagai tombol WiFi. Dan kita lihat di bagian bawah, di sini ada tempat slot memori untuk micro SD dan juga slot baterai ya. Dan juga ada ini nih, lubang tripod. Jadi kalian bisa menggunakan hand grip atau tripod mini gitu ya buat pegangan di action cam kalian. Karena kan kalau ketika pakai casing nanti suaranya nggak kerekam dengan jelas gitu ya. Jadi mau nggak mau harus buka casing, dan kita ngerekamnya lebih enak itu menggunakan hand grip atau tripod mini tadi. Oke, lanjut di bagian atas ada dua tombol. Yang pertama ini tombol mode yang ditandain dengan huruf M, dan juga tombol shutter. Ini tombolnya ada tanda O-nya ya. Untuk bootingnya bener-bener cepet ya, ini nggak berasa kamera action cam ya 2 jutaan gitu. Dan untuk kecepatan touchscreen-nya sih menurut gue biasa aja ya, nggak terlalu cepet banget sih emang. Tapi ini cukup responsif lah. Oke, gue coba bahas interface-nya dulu ya. Yang pertama gue coba slide ke bawah. Ini ada dua mode. Yang pertama ini ada logo lock atau gembok, yang artinya buat kunci layarnya ketika tidak digunakan ya. Terus selanjutnya di sampingnya ini ada tombol power, yang bisa digunakan ketika kalian ingin mematikan action cam-nya. Jadi bukan cuma menggunakan tombol power yang ada di samping aja ya, bisa juga menggunakan fitur yang ada di layarnya ini. Oke, kalau gue coba geser ke kanan, dia akan mengganti mode. Kita bisa pindah mode video ataupun foto dengan secara lebih cepat ya. Atau bisa juga dengan menekan tombol di bagian atas yang ada huruf M-nya ini. Nah, sekarang gue coba geser ke atas. Ini ada pilihan resolusi dan juga kualitas video ataupun fotonya. Ya, di sini ditulis ya, benar ternyata resolusinya ini 4K 30. Dan juga ada beberapa pilihan lain kayak 2K, terus ada yang Full HD 120 fps. Dan kualitinya ini dibagi menjadi 3 pilihan. Ada low, middle, dan juga high. Nah, bisa dilihat ya di sini ketika kita menggunakan FPS yang lebih besar, stabilisasinya ini nggak nyala alias off ya. Jadi maksimal sih kemungkinan di 60 fps aja. Untuk settingannya kita bisa tekan di logo rodanya di sini di pojok kanan bawah. Nah, di sini banyak pilihan settingan yang bisa kalian atur-atur ya. Bisa kalian lihat sendiri kayak gini, ada image stabilization, white noise reduction, video quality, dan masih banyak lagi. Nah, di sini yang gue catat ternyata ada juga diving mode serta driving mode. Jadi ketika kalian menggunakan untuk diving atau juga untuk berkendara gitu ya, pengen bikin kayak dashcam ataupun motovlog, ini bisa menggunakan mode yang satu ini atau yang dua ini. Nah, ketika kalian ingin melihat preview hasil rekaman atau hasil jepretan kalian di playbacknya nanti, pertama-tama mereka akan memprosesing beberapa foto ataupun videonya keseluruhan ya. Jadi akan membutuhkan waktu yang ya cukup sebentar sih sebenarnya. Nah, dan yang paling unik di sini ada tombol zooming ya. Di bagian layarnya nih, bisa kalian lihat di sebelah kanannya. Kita bisa zoom dengan cara menekan tombolnya, tapi sayangnya ini nggak bisa ditekan terus ya. Jadi kita harus tap gitu. Jadi agak effort juga sih cara menggunakannya. Resolusi 4K 30, yang dimana kalau 4K 30 itu bisa menggunakan image stabilizer, dan ini pun menggunakan yang viewing angle super wide, jadi cukup lebar ya.
gue coba ajak jalan. Ya mungkin kalau untuk hasil foto dan juga video sih gue bilang hasilnya cukup natural ya, dan ya masih terlihat tajam karena gue menggunakan fitur yang 20 megapiksel tadi. Terus juga videonya juga lumayan stabil untuk dipakai jalan kayak buat ngevlog gitu ya. Ya untuk harga 2 jutaan sih gue bilang ini cukup worthy lah buat dibeli ya. Oke, mungkin pembahasan gue cukup sampai di sini tentang Akaso Brave 7 Li. Semoga ya bisa mencerahkan kalian dan mungkin membuat kalian tertarik untuk memboyong kamera yang satu ini. Ya kalau mau beli atau mau cek-cek, sekedar ngecek-ngecek aja, kalian bisa klik link di kolom deskripsinya. Sekian dan terima kasih.